Oke Bang, mungkin melihat kemarin Bang Hotman sudah datang ke Mabes juga untuk diperiksa terkait kisruh persidangan yang kemarin Bang. Mungkin Abang melihatnya seperti apa nih Bang? Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Rito Barat SMH terkait dengan menanggapi kisruh yang ada peristiwa tanggal 6 Februari ya yang di PN Utara. Ya, saya selaku kuasa hukum dari Dr. Ron sebagai terdakwa pada saat persidangan itu ya tentu sangat menyayangkan peristiwa itu sampai terjadi. Ya mungkin kalau saya bisa meminjam bahasa dari ketua kami Paradi Pak Otto Sibuan yang saat ini cuti, dan karena Pak Prabowo Subianto selaku Presiden meminta beliau jadi membantu kabinet sebagai wamen, yang dimana beliau mengatakan bahwa terhadap peristiwa persidangan yang di Pengadilan Jakarta Utara tanggal 6 itu tidak ada sedikit pun alasan pembenar untuk membenarkan itu. Jadi apapun dikatakan itu sudah salah. Jadi ya, saya sendiri sebagai yang ada pada saat itu situ sebagai kuasa hukum daripada doktoran yang melihat itu rekan saya Firdaus naik di atas meja, saya pun kaget. Dan saya begitu dia turun, saya tegur langsung, Pak Firdaus kenapa naik ke atas meja? Saya bilang. Dia bilang, aduh maaf bang, saya spontanitas karena melihat kalau kita ada yang menyerang 2 orang. Ya udah, jadi itu saya sendiri pun spontanitas pun itu ya saya tidak membenarkan itu. Namun ya terkait itu seperti pertanyaan rekan-rekan wartawan tadi, ya ada dampaknya yang dimana Mahkamah Agung atas perintah Ketua Mahkamah Agung melalui Humasnya memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk segera membuat laporan di Mabes Polri. Dan terkait itu bahwa sesuai dengan informasi yang kita dengar melalui rekan kita Dr. Umar Paris Tapea yang mana mengatakan bahwa sudah diperiksa ada 3 hakim, dan juga Pak Dr. Hotman Paris Tapea sudah diperiksa sebagai saksi terhadap laporan tersebut. Itu saya pikir adalah suatu secara hukum normatif itu adalah diatur dalam hukum acara bahwa rekan kita Dr. Hotman Paris Tapea wajib hukumnya datang memberikan keterangan terhadap tersebut. Karena itu saya hukum wajib harus datang. Ya kira-kira gitu. Mungkin kan dari kasus kemarin berdampak juga nih dengan pembekuan sumpah tokatnya Bang Rasman yang dicabut. Mungkin dari Bang Rasman sendiri udah konsultasi secara hukum nggak sih terkait itu? Yang jelas saya mengikuti beberapa hari terakhir ini di media, ya memang apa seperti yang rekan-rekan wartawan katakan bahwa bas daripada rekan-rekan kita Pak Firdaus maupun klien saya polisi pada situ Pak Rasman, basnya Pak Rasman ada di Pengadilan Tinggi Ambon, dibekukan ya, dan juga basnya oleh Pak Firdaus sebagai kita sebagai kuasa hukum dari Pengadilan Tinggi Banten dibekukan juga. Namun saya lihat terakhir ini rekan-rekan saya ini sudah melakukan permohonan maaf secara resmi baik tertulis maupun melalui media, dan bahkan langsung mendatangi datang ke Mahkamah Agung maupun datang juga ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memasukkan permohonan maaf secara tertulis. Dalam hal ini ya saya melihat ya untuk rekan-rekan saya ini ya sangat positif, artinya mereka sudah menyadari bahwa peristiwa di tanggal 6 persidangan Februari di PN
Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu adalah kurang pas, dan memang seperti yang tadi saya katakan, saya pikir siapapun tidak ada alasan benar dalam hal peristiwa pada saat itu. Jadi ya saya pikir apa tindakan daripada rekan ini sudah sangat pas dan tepat melakukan permohonan maaf. Ya harapannya ya tentu semoga ya Ketua Mahkamah Agung maupun jajarannya dan juga di bawahnya Ketua Tinggi maupun Pengadilan Negeri menerima permohonan maaf mereka, karena ya saya pikir kalau level-level di tingkat Hakim Agung ini, Ketua Agung kan orang-orang yang sudah memang pilihan, artinya pilihan daripada hal ini. Mereka ini kan beliau kan udah sangat bijaksana orangnya, udah arif karena dia pun udah sisi usia pun udah cukup lanjut, rata-rata biasanya yang di Hakim Agung itu dari sisi pengalaman pun udah sangat jam terbang tinggi, jadi udah bisa mungkin menimbang, mencermati apa permohonan maaf daripada rekan-rekan kita ini. Ya harapan kita ya semoga ya apa yang dimohonkan oleh rekan-rekan kita ini dapat dipertimbangkan dan dikabulkan. Ya itu harapan kita. Tapi dari pihak PN Jakarta Utara, infonya tidak terpengaruh mencabut laporan polisinya untuk pengawas mana, itu gimana? Ya itu kan sudah menjadi satu hak daripada PN Jakarta Utara itu terlihat, karena mereka pun punya hak juga untuk membuat laporan, ya kan, sebagai lembaga maupun sebagai masyarakat kan, karena juga ada suatu perbuatan tindakan pidana, ya. Jadi kalau namanya permohonan itu kan sifatnya sepihak, ya. Jadi kalau ada yang memohon tentu ada ya untuk siapa dia memohon, masalah itu dikabulkan atau tidak dikabulkan karena tergantung yang untuk siapa dia memohon. Jadi itu namanya sifatnya kebijakan. Ya kalau misalnya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan jajarannya ya dapat mempertimbangkan menerima peraturan, itu menjadi hak mutlak daripada mereka, tidak bisa dipaksa yang begitu. Namanya permohonan itu kan sifatnya ya namanya memohon, ya tinggal ya menunggu aja, dibangun komunikasi yang baik supaya berkenan dengan permohonan itu. Oke Bang, mungkin ini kan nanti tanggal 20 akan sidang kembali ya Bang. Iya. Seandainya nih Bang, hakim tetap menutup persidangan untuk umum, mungkin apa nih yang akan dilakukan sama kuasa hukumnya Bang Rasman? Saya selaku kuasa hukum daripada Dr. Rasman Arif Nasution terhadap kasus dia sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, untuk jadwal sidang tanggal 20 hari Kamis, sesuai pertanyaan rekan wartawan, apabila memang persidangan tersebut tetap dilakukan tertutup, saya pikir kan kita kan secara normatif hukum kan sudah melakukan dalam hal itu permohonan terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memohonkan supaya tetap dibuka. Ya itu kan tentu ini sebetulnya memohon sifatnya, ya. Namun kalau misalnya setelah menerima permohonan tersebut, Ketua Pengadilan tetap misalnya menetapkan bahwa sidang tersebut berdasarkan pertimbangan beliau, ya, tetap tertutup untuk umum dan tidak lain, ya itu kan menjadi hak prerogatif hakim sebenarnya. Jadi itu kita terima, namun hak juga sebagai kita advokat itu hak kita juga untuk melakukan suatu instruksi melakukan permohonan, kan begitu. Jadi hal ini saya pikir, jadi kalau kita melihat sekilas balik tentang peristiwa ini kenapa terjadi, sebenarnya kan saya sendiri sangat menyayangkan, karena apapun ceritanya peristiwa ini kan justru sangat mencoreng suatu marwah daripada seluruh advokat, ya. Jadi untuk itu ya saya pribadi ya yang berada pada saat itu dia ada di tim itu, ya
saya juga pribadi melalui media ini terhadap perilaku ya rekan-rekan saya yang kurang terkontrol dan terkendali, yang tentu tidak sesuai dengan aturan tata tertib yang ada di dalam persidangan. Ya saya juga ya mohon maaf, minta maaf kepada Ketua Mahkamah Agung dan semua jajarannya, begitu juga kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan seluruh Indonesia dan jajarannya, juga minta maaf juga kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan juga seluruh para hakim yang ada di seluruh Indonesia, karena ini menjadi suatu peristiwa kemarin itu kita anggap menjadi membuat suatu ya potret suatu peristiwa yang sangat-sangat kurang baik. Jadi kita berharap hal ini tidak boleh lagi ada terjadi dalam persidangan, karena cukuplah hal ini seperti ini, karena memang kita juga ya kadang-kadang harus juga memahami dan mengerti seperti yang kalau kita sedikit kutip kata para kiai, tokoh-tokoh kiai, yang memang manusia ini itulah kita manusia, tidak ada yang sempurna, karena sempurna itu katakan milik Allah. Jadi ya itu mungkin dengan itu mungkin kita berharap ya dengan udah rekan-rekan kita ini Pak Rasman melalui juga organisasi Dia Peradi secara resmi, secara pribadi dan organisasi sudah minta maaf. Begitu juga rekan kita Pak Firdaus yang saat ini dia berada di organisasinya yang baru. Saya lihat juga sudah ada bersama secara pribadi maupun organisasi sudah melakukan minta maaf tertulis, dan mudah-mudahan permohonan maaf ini bisa dapat dipertimbangkan, bisa dikabulkan oleh para Ketua Mahkamah Agung. Karena sebenarnya jujur saya bilang ya, kalau saya pribadi juga melihat kenapa ini ada terjadi, sebenarnya cuma ada sedikit aja sebenarnya ini kenapa terjadi, karena Ketua Majelis Hakim yang mulia itu Pak Ibu Tambunan pada saat itu melakukan langsung perintah untuk melaksanakan supaya sidang ini ditutup. Sebenarnya kalau ada aja waktu itu sedikit kasih ruang mungkin untuk rekan-rekan yang instruksi yang seperti yang biasa di kita ini kan, kalau saya ini kan bisa sudah 20 tahun jadi pengacara ya, mungkin di dalam bersidang udah ratusan kali, tapi ya baru kali ini yang saya lihat istilahnya sedikit kurang arif majelis hakim yang memimpin. Kalau selama ini kan saya pikir sangat-sangat arif lah, sangat elegan hakim-hakimnya ya kan, dan baru kali ini dan kadang-kadang kalau kita melihat, saya dapat memahami seperti majelis hakim yang memimpin persidangan di Ibu Tambunan ini memang karena memang orang Medan, jadi memang suaranya seperti tidak lantang gitu, perlu yang keras ya. Namun ya yang kurang sedikit kemarin, kurang membuat suatu ngasih ruang untuk misalnya para advokat untuk menjelaskan dasar apa untuk instruksi. Jadi kalau tadi ya mungkin dikasih sedikit ruang untuk instruksi, dan mungkin ada dimusyawarahkan dulu dengan para anggotanya, mungkin tensinya tidak terjadi seperti kemarin. Tapi itulah yang saya bilang tadi, ibarat nasi sudah menjadi bubur, ibaratnya seperti saya bilang tadi, ya itu bagaimana ini ke depan jangan boleh terjadi seperti ini. Seperti yang saya ulangi lagi sekali lagi, namanya juga ya mau hakim, advokat, jaksa, semua itu juga manusia biasa. Artinya tidak ada yang sempurna. Seperti yang sempurna itu seperti kata tokoh-tokoh kayak itu kan hanya milik Allah. Jadi saya pikir yang mudah-mudahan lah ke depan kita berharap ya baik di dalam proses persidangan tanggal 20 dan sampai selanjutnya untuk sampai putusan, mari para penegak hukum memperlihatkan suatu acara proses persidangan ini dengan sangat elegan dan profesional, sehingga masyarakat nanti melihatnya ya bisa menjadi contoh dan panutan ke depan. Terima kasih. Tapi dari Bang Fatma kan meminta untuk Bang Rasman dan juga Bang Firdaus kan ditahan di juga restrimen, mungkin seperti ada tanggapannya
apakah perlu itu dilakukan atau enggak? Kalau saya tidak akan tanggapin itu, karena itu masalah urusan ditahan tidak ditahan itu sudah menjadi hak prerogatif daripada penyidik. Kalau kalian misalnya pengen tahu jawabannya itu atau bagaimana, silakan tanya di penyidik di Mabes, yang mereka itu menjadi hak prerogatif mereka. Oke, Bang sedikit menegaskan bahwa berarti pada saat tanggal 20 nanti, artinya apapun keputusan dari hakim akan diterima? Dan harus diterima, dan itu kan menjadi hak prerogatif daripada majelis hakim. Karena apa? Ya kita kan sudah melakukan secara resmi, instruksi sudah tertulis. Masalah seperti itu kan sebagai permohonan. Ya permohonan itu perlu dikabulkan, ya syukur, yang tidak dikabulkan ya harus diterima. Tidak ada cerita tidak bisa diterima. Itu menjadi hak prerogatif daripada majelis hakim sesuai dengan cara. Oke. Oke. Berapa? 3, 2, 1. Oke.